Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas C akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisa numerik. Di sini kami mengambil tema pemodelan kurva pertumbuhan tanaman dengan metode biseksi dan interpolasi. Kelompok kami ini terdiri dari 3 orang anggota, yaitu saya sendiri Azka Syatibayan dengan NPM 237006057, lalu ada rekan saya Tri Apriana Nugraha dengan NPM 237006067 dan Kevin Ibrahimovic dengan NPM 237006073. Langsung saja ke penjelasan selanjutnya, itu latar belakang mengapa kami mengambil tema ini, yaitu karena pertumbuhan tanaman merupakan proses biologis yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan serta karakteristik genetik tanaman itu sendiri. Nah, untuk memahami dinamika proses tersebut secara lebih terstruktur dan dapat diprediksi, pendekatan melalui pemodelan matematik menjadi sangat penting. Namun karena ada pertumbuhan umumnya diperoleh secara diskrit, maka penerapan metode numerik seperti biseksi dan interpolasi menjadi krusial untuk membentuk fungsi pertumbuhan yang kontinu. Nah, metode biseksi berguna untuk menentukan titik-titik penting seperti saat tanaman mencapai tinggi tertentu. Sedangkan interpolasi berperan dalam memperkirakan nilai di antara titik pengamatan. Dengan demikian, penggunaan kedua metode ini pada sistem tidak hanya meningkatkan akurasi pemodelan, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih presisi dalam praktik pertanian berbasis data. Selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Kevin Ibrahimovic. Oke, yang selanjutnya ada landasan teori. Yang mana landasan teori ini yaitu sebagai materi pendukung untuk website kami. Jadi ada pertumbuhan tanaman, dari pertumbuhan tanaman, pemodelan kurva pertumbuhan, metode biseksi, metode interpolasi, penerapan dalam pertumbuhan tanaman, udah segitu. Terus sekarang bab 3 yaitu metodologi. Jadi di bab ketiga ini metodologi menggunakan pendekatan kuantitas berbasis analisis numerik, yaitu tujuannya estimasi tinggi tanaman pada waktu tertentu, interpolasi, estimasi waktu pencapaian tinggi tertentu, biseksi, relevan untuk pertanian presisi, asumsi data bersifat kontinu dan menunjukkan tren pertumbuhan. Dan selanjutnya ada langkah-langkah pemodelan kurva pertumbuhan menggunakan fungsi polinomial kuadratik. Terus ada lakukan regresi untuk mencari ABC. Terus di sini ada penerapan metode biseksi, menentukan waktu ketika tinggi tanaman. Nah, ini. Terus untuk prosesnya yaitu tentukan interval antara A, B, N, FA, dan FB beda tanda. Iterasi cari titik tengah, N cek akar hingga toleransi kecil. Yang selanjutnya penerapan metode interpolasi yaitu estimasi tinggi tanaman di hari tak terukur dengan metode interpolasi linear 2 titik, interpolasi polinomial 3 titik. Yang selanjutnya ada evaluasi dan analisis. Biseksi, lihat kecepatan konvergensi dan akurasi akar. Interpolasi, bandingkan nilai estimasi PS aktual, gunakan metrik error absolut atau relatif, konvensi determinasi R2. Dan yang selanjutnya tools yang kami gunakan di sini ada, untuk bahasanya ada HTML untuk front end, CSS front end, JavaScript front end, dan untuk Chart.js library-nya. Terus ada Math.js untuk library, terus model logistik, model matematika, model converse, model biseksi, interpolasi Lagrange,
interpolasi Newton, font awesome, Google Font, local storage API, export functionality. Yang selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada input data, input manual atau CCV atau data sampel. Terus ada visualisasi data, tampilkan data asli, model, logistik, atau converse, interpolasi dengan fitur ekspor, simpan, muat, atau muat proyek. Terus ada penerapan metode biseksi. Terus ada penerapan metode interpolasi yang mana metode ini berfungsi sebagai alat bantu bagi pengguna dalam melakukan interpolasi terhadap data pertumbuhan tanaman yang bersifat diskrit dengan tujuan membentuk persamaan polinomial yang dapat mempresentasikan nilai pertumbuhan di antara titik-titik observasi yang tersedia. Terus ada penerapan metode analisis Galat. Tampilan antarmukanya, yaitu fitur ini berperan sebagai komponen evaluatif dari aplikasi yang digunakan untuk mengukur akurasi metode numerik dalam memperkirakan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada fitur prediksi pertumbuhan. Fitur prediksi pertumbuhan memungkinkan pengguna untuk memperkirakan nilai pertumbuhan tanaman pada hari-hari yang belum diamati berdasarkan model pertumbuhan yang telah dibentuk sebelumnya. Selanjutnya ada fitur pembandingan model. Fitur ini menjadikan fasilitas bagi pengguna untuk membandingkan beberapa model pertumbuhan secara langsung dalam satu tampilan. Ada halaman tentang proyek, yang mana di halaman ini menyajikan kepada pengguna tujuan serta ruang lingkup dari aplikasi yang dikembangkan. Dan selanjutnya ada fitur mode gelap sebagai pelengkap kenyamanan penggunaan aplikasi. Fitur mode gelap yang dapat diaktifkan oleh pengguna sesuai dengan mode ini memberikan tampilan dengan latar belakang gelap dan elemen kontras yang lebih lembut di mata. Dan selanjutnya ada pembahasan yaitu ada biseksi efektif, temuan titik belok kurva, akar turunan 2. Terus ada interpolasi akurat jika derajat polinom dipilih dengan tepat. Selanjutnya ada model logistik dan converse sesuai karakteristik pertumbuhan tanaman. Terus aplikasi ini user friendly, cocok untuk mahasiswa penelitian dan tani. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Kevin untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari sistem ini, yaitu metode biseksi efektif dalam menemukan titik infleksi pertumbuhan tanaman dengan konvergensi yang akurat. Interpolasi polinomial melalui metode Lagrange dan Newton mampu memperkirakan nilai antar titik dengan gelat kecil. Meski pemilihan derajat polinomial harus tepat untuk menghindari osilasi, model logistik dan converse berhasil mempresentasikan pola pertumbuhan tanaman dengan baik. Secara keseluruhan, aplikasi ini berhasil mengimplementasikan metode numerik secara praktis dan akurat dalam pemodelan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, untuk demo aplikasinya saya serahkan kepada Tri. Baik, di sini saya akan mendemokan hasil website dari proyek kami yang bernama Plant Growth Modeler. Yaitu pemodelan kurva pertumbuhan tanaman sebagai solusi interaktif untuk menganalisis pertumbuhan tanaman menggunakan metode biseksi dan interpolasi polinom. Di sini pada bagian navbar terdapat Plant Growth Modeler dengan logo, lalu navbarnya ada beranda, lalu input data, visualisasi, analisis, dan bagian tentang.
pada bagian input data pertumbuhan, yaitu memasukkan data pertumbuhan tanaman untuk dianalisis dengan model matematis. Di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara input manual, yang kedua upload CSV, lalu yang ketiga menggunakan data sampel. Ini untuk sebagai contoh saja. Di sini kita menggunakan contoh data sampel dengan nama tanaman tomat cherry dengan menggunakan model pertumbuhan logistik. Di sini kita memasukkan untuk parameter modelnya untuk kapasitas maksimum yaitu 100, lalu untuk konstanta awal yaitu 99, lalu untuk laju pertumbuhan yaitu 0,15. Lanjut, kita punya ke data pertumbuhan. Di sini ada hari ke, lalu tingginya berapa dalam sentimeter. Di sini ada 10 data mulai dari hari ke-0 sampai ke hari ke-50 dengan tinggi dari 1 cm sampai 93,7 cm. Di sini juga kita bisa menambahkan data pertumbuhan itu dengan manual. Kita bisa atur untuk hari keberapa, lalu tingginya juga berapa. Untuk contoh kita hapus, hanya pakai 10 saja. Di sini belum tampil untuk grafiknya, maka kita lanjut ke proses data. Interpolasi berhasil dilakukan. Di sini kita berada di bagian visualisasi data, yaitu visualisasi interaktif dari data pertumbuhan tanaman dan model matematis. Di sini untuk data aslinya yang kita masukkan tadi 0 sampai ke 50. Untuk model pertumbuhannya di sini terlihat di grafik berwarna merah sampai hari ke-60 yaitu dengan tinggi 98,79 cm. Lalu untuk interpolasi di sini berwarna biru toska dengan maksimal hari 50 yaitu tingginya 93,70 cm. Lalu di sini juga bisa menggabungkan semuanya, data asli, model logistik, interpolasi polinom, dan titik infleksi. Di sini juga mendukung fitur untuk zoom in, zoom out. Lanjut ke wawasan data. Di sini terlihat laju pertumbuhan yaitu 0,15 per hari. Lalu untuk tinggi maksimum yaitu 100 cm. Waktu setengahnya yaitu waktu ke 50%-nya yaitu 30,63 hari. Lalu titik infleksi yaitu pada hari ke 30. Bisa dilihat di grafik. Di sini untuk ekspor data kita mendukung tiga format, bisa dengan ekspor CSV, lalu ekspor grafik, lalu laporan PDF-nya. Seperti ini. Untuk grafik. Yang ini laporan PDF-nya. Untuk laporan di sini terlihat jelas untuk analisisnya. Lanjut ke bagian analisis numerik, yaitu analisis mendalam menggunakan metode numerik untuk pemodelan pertumbuhan tanaman. Di sini ada 5. Yang pertama metode biseksi. Metode biseksi digunakan untuk mencari titik-titik kritis dalam kurva pertumbuhan tanaman dengan membagi interval menjadi 2 bagian secara berulang. Dengan inputan
pada bagian visualisasi data, di sini otomatis terisi untuk pada bagian analisis numerik. Dengan menjalankan metode biseksi, kita bisa melihat untuk iterasinya. Di sini terlihat ada 13 iterasi dengan hasilnya yang terlihat pada tabel. Di sini juga ada titik infleksi yang tadi hari ke-36.3. Jadi di sini untuk interpolasi polinom. Lalu analisis galat. Ada galat absolut rata-rata 8, sekian, galat kuadrat rata-rata 126, sekian, akar galat kuadrat rata-rata 11, sekian. Galat metode biseksi, galat absolut 2,4 sekian, lalu jumlah iterasinya 13. Di sini juga ada grafiknya untuk distribusi galat. Bisa dilihat yang berwarna merah. Lalu di sini ada prediksi pertumbuhan. Misal kita masukkan prediksi pada hari ke-50, prediksi berhasil dihitung. Nah, terlihat yaitu 94, sekian sentimeter untuk pada hari ke-50. Di sini untuk membandingkan model. Nah, ada data asli, ada logistik, ada Gompers dengan grafik yang vertikal ke atas. Selanjutnya yaitu bagian tentang proyek. Informasi mengenai proyek analisis numerik ini. Pemodelan kurva pertumbuhan tanaman. Proyek ini merupakan implementasi dari konsep analisis numerik untuk memodelkan pertumbuhan tanaman. Dua metode utama yang digunakan adalah metode biseksi untuk mencari titik kritis dan interpolasi polinom untuk menghasilkan kurva pertumbuhan yang mulus. Bisa lihat untuk metode yang digunakannya. Lalu manfaat untuk proyek ini membantu penelitian pertanian dalam memprediksi pola pertumbuhan tanaman, melakukan jadwal perawatan tanaman berdasarkan fase pertumbuhan, lalu memperkirakan waktu panen yang tepat. Lalu yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Di sini ada tim pengembang, ada Aska, Tri, dan Kevin. Aska sebagai UI UX designer, Tri dan Kevin sebagai front end developer. Sini juga mendukung fitur untuk mode gelap. Mungkin cukup sekian untuk demo dari aplikasi hasil proyek kami. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Tri atas penjelasan demonya. Presentasi untuk kelompok kami dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.